Yang paling kita takutkan akhirnya terjadi juga. Pajak petani 1 Januari 2025 ini sudah naik 1,2%. Aduh, akhirnya pajak itu sampai juga ke telinga kita petani ya. Satu kata, mampus ya. Mati massal kita petani Indonesia ini ya. Begini, di tahun 2022, 3 tahun yang lalu, itu 1 April itu. 1 April 2022 seingat saya. Itu mulai berlaku aturan baru. Begitu ya, pajak untuk petani. Aturan baru, format baru ya. Barang jenis tertentu apalah bla bla istilahnya. Di 3 tahun lalu saya pernah baca itu. Di 3 tahun lalu 2022, 1 April mulai berlaku, itu diganti format lama dengan format baru. Laporan pajak kita sudah diganti, gitu ya. Gantinya apa? Kalau dulu pajak pendapatan kita, pajak pendapatan itu penambahan nilai PPN itu 10%. Ya, PPN itu apa? Ya tadi saya baru bilang pajak penambahan nilai. PPN itu bayangin ya Bapak Ibu ya. PPN itu dia nggak hitung omset. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, Anda petani tebu ya. Anda petani tebu. Anda panen 70 ton tebu ya. 1 ton tebu itu kalau dijual di pabrik gula rata-rata berapa? Malang, Kediri, 6,5 juta. Jadi 1 ton tebu akan dijual ke pabrik gula senilai 6.500.000 per ton. Jadi kalau misalnya Anda petani tebu, jual tebunya 70 ton ke pabrik gula, maka harganya adalah 455 juta. Ya, yang dibayar oleh pabrik kepada Anda petani 455 juta. Nah, PPN itu apa? PPN itu dia nggak hitung Anda tanam tebu pakai modal atau tidak, pakai pupuk atau tidak, pakai karyawan air atau tidak. Dia nggak hitung. PPN itu artinya Anda jual berapa, itu dipotong langsung 10% ya. Jadi tadinya si petani mendapatkan 455 juta dari pabrik gula, maka langsung dipotong negara 10%, yaitu 45.500.000. Jadi langsung 45.500.000 itu langsung masuk ke kantong pemerintah, kantor pajak. Dia nggak mau hitung Anda rugi berapa pupuk, itu PPN, pajak penambahan nilai. Seperti itu ya. Nah, kemudian tahun 2022 yang saya bilang berlakukan format baru di 1 April itu, 3 tahun lalu, itu dengan kategorinya barang tertentu. Jadi barang tertentu ini format baru yang memudahkan kita sebenarnya. Jadi dia itu tarifnya 1,1% untuk PPN. Ya, bayangkan PPN yang tadinya kita jual 70 ton tebu, kita dapat 455 juta, langsung dipotong 45 jutanya. Sekarang malah 1,1%. Kalau kita urus format baru di kantor pajak. Kalau Anda tidak mengurusi format baru, upgrade laporan pajak Anda, maka masih berlaku 10%. Nah, jadi sarannya bagaimana ya? Jadi sarannya kita rubah upgrade formatnya. Jadi supaya kita pakai format baru, ya, wajib pajak pakai format baru, barang tertentu. Jadi nanti kita cuma bayarnya 1,1%. Jadi kalau yang tadinya tebu, kalau kita pakai format lama, 70 ton, harganya 455 juta, kita harus bayar 45 juta, sekarang cuma 1,1%. Jadi kita cuma bayarnya dari 455 juta, 1,1% berapa? 5 juta 5.000. Jadi Anda sudah irit PPN. Jadi kita hanya bayar ke pajak 5 juta 5.000 rupiah. Begitu ya, kalau pakai format baru. Kalau Anda tidak urusi format baru di kantor pajak, maka Anda akan kena terus 10%. Begitu. Nah, pertanyaannya, petani tahu nggak yang tadi saya bilang ini? Saya aja yang nyampein bingung. Seperti itu ya. Saya asal-asal baca saja. Dari 2022 saya saya punya NPWP, saya lapor pajak juga. Seperti itu ya. PPH ya pasal 27, 21, 23. Pajak masa. Saya lapor pajak walaupun nihil. Seperti itu ya. Nah, jadi saya tahu sedikit soal pajak. Nah, sekarang Bapak Ibu harus urus format yang baru supaya kena PPN itu cuma 1,1%. Bayangin, 1,1% itu dia nggak hitung modal Anda. Anda mau punya modal, ini berlaku untuk semua, seperti itu ya, berlaku untuk semua. PPN itu seperti itu hitungannya, ya. Sekarang setelah PPN, Anda harus bayar lagi PPH. PPH ini apa? PPH ini pajak penghasilan. Nah, PPH ini baru kita hitung untungnya berapa, dari modal berapa, untung berapa. Nah, jadi PPN sudah kena tadi ya, 1,1%. Sekarang hitung PPH lagi. PPH ini misalnya keuntungan omset ya. Omset Anda misalnya petani, Anda menjual produk pertanian. Terus berapa? 50 juta misalnya. Anda untung 50 juta ya. Jadi modalnya 50 juta, untungnya 50 juta. Jadi total Anda jualnya 100 juta ya. Jual barang dibayar 100 juta, kemudian Anda hitung, ini 50 juta modal saya, pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Untung bersihnya 50 juta. Nah, kalau 50 juta berarti dikenakan PPH 5%. 5% berapa itu? 2.500.000. Jadi nanti hasil bersihnya, pendapatan bersihnya dari jual cabai, jual bawang, jual tomat, 50 juta keuntungan sudah dipotong pajak 2,5 juta, 5%.
Jadi Anda hanya bawa pulang uang ke istri 42.500.000. Udah itu. Ya, PPN sudah pemerintah tarik 1,1%, PPH tarik 5%. Nah, ya, kalau pendapatan bersih pertanian Anda 50 juta. Nah, kalau lebih bagaimana? Nah, kalau misalnya dia lebih 50 sampai 250 juta, ya. Misalnya dapatnya 150 juta untung bersihnya, ya, atau 200 juta untung bersihnya. Nah, sudah potong biaya operasional, ya, pupuk, bibit dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah potong. Bersih yang Bapak Ibu dapatkan adalah 200 juta. Nah, kalau pendapatan 200 juta, maka si petani kena pajak bukan 5% lagi. Kalau 50 juta, 5%. Kalau 200 juta, Anda kena pajak 15%. 15% berarti berapa? Dari 200 juta. 30 juta. Ya. Jadi kalau petani jual hasil pertaniannya, hitung-hitungan bersihnya dapat 200 juta, maka siap-siap pajak meminta 30 juta. Jadi yang dibawa pulang dari 200 juta hanya 170 saja. Begitu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya si petani jual kakaonya atau kopinya, ya, atau jagungnya, padinya, lalu dia mendapatkan omset 400 juta. Keuntungan bersih. Sudah dipotong segala macam, bersih yang mau dibawa pulang ke istrinya, ke keluarganya 400 juta. Maka kalau 400 juta, ya, artinya di atas 250 juta, maka pajaknya bukan 15% lagi, tetapi naik menjadi 25%. Nah, kalau 25% berarti kalau Anda bersihnya dapat penghasilan 400 juta, maka 100 juta diambil pajak. Jadi Anda yang harusnya untung bersihnya 400 juta harus bawa pulang ke rumah 300 juta saja. 100 juta sudah diambil sama Sri Mulyani. Begitu, ya. Itu belum PPN itu. Ini baru PPH. PPN tadi saya sudah bilang kan, kalau Anda hitung aturan baru, ya, hitung aturan baru berarti Anda buat format baru, berarti Anda kena 1,1% saja. Sekarang 2025 sudah 1,2, sorry. 1 Januari 2025 ini bukan 1,1% itu PPN, tetapi 1,2%. Sudah naik, ya. Berarti Anda kena PPN 1,2%, Anda kena lagi pajak 25%. Bayangin, mau 400 juta mau bawa pulang berapa duit lagi itu? Sudah dipotong-potong pajak. Kalau misalnya Pak, penghasilan saya jual di atas 500 juta, bagaimana? Bersihnya 500 juta, berarti Anda kena pajak 30%. Kalau 30% berapa? Berarti 150 juta. Bayangin. Bersihnya Anda sudah potong semua, bersihnya yang mau dibawa pulang ke rumah untuk keluarga kita, hasil keringat kita, 500 juta bersihnya, sudah dipotong 150 juta. Karena pendapatan kita dihitung lebih dari 500 juta. Jadi dipotong 30%. Alhasil yang Anda bawa pulang ke rumah hanya 350 juta saja. 150 juta diambil sama Sri Mulyani. Begitu, ya. Jadi konyol seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau misalnya petani di desa di kampung yang nggak bisa baca sama tulis, ngomongnya aja belepotan, disuruh upgrade. Bayangin, ke kantor pajak disuruh upgrade formatnya. Dari format lama ke format baru. Supaya petani desa nggak kena pajak 10% PPN-nya. Jadi PPN-nya cukup kena 1,2%. Dari mana mereka paham itu? Begitu, ya. Dari mana mereka paham? Ya, Anda juga di kota juga nggak akan mungkin paham. Seperti itu. Iya kan? Anda deh, yang petani-petani di kota deh. Saya kasih hitungannya tadi aja Anda bingung. Urusnya gimana? Iya kan? Belum lagi Anda harus melapor pajak setiap bulan PPH itu. Ya, pajak masa bulanan, ada pajak laporan SPT tahunan. Ya ribet ini semua. Kita mau bertani yang cari yang simpel malah ribet. Nah, jadi intinya pajak ini yang pertama membingungkan kita, ya. Yang kedua besar sekali. Bayangin gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu mau nggak? Kalau penghasilan Bapak Ibu 400 juta bersih, ya, 400 juta, lalu dipotong 25%, yaitu 100 juta. Ya, aturan sekarang. Jadi yang Bapak Ibu pulang hanya bawa 300 juta. 100-nya diambil pemerintah. Mau nggak? Mau nggak? Ya nggak mau lah. Enak banget pemerintah. Ya, kalau giliran untung dia pajakin. Kalau giliran panennya rusak karena hama atau musim, dia nggak mau tanggung jawab, nggak mau tahu perhatian juga, nggak mau tahu soal kita. Giliran kita berhasil kok dipajak-pajakin besar. Soalnya mereka ini nggak hitung ruginya kita. Mereka cuma ambil untungnya kita. Udah gitu besar banget lagi. Kayak gitu kan. Nah, ini bukan cuma berlaku untuk kita petani. Seperti apa? Petani apa namanya? Petani hortikultura, ya. Petani misalnya kopi, kakao, ya, dan masih banyak cengkeh dan lain banyak segala macam. Petani pangan, padi, jagung, kacang kedelai, tomat, terong itu kena semua. Seperti itu, ya. Nah, kemudian apa namanya? Tanaman hias. Itu ada petani tanaman hias juga kena. Yang saya bilang tadi aturannya. Kemudian yang bukan kayu, oh saya bukan tanaman hias, saya juga bukan petani horti, saya juga bukan petani pangan, saya tanam pohon sengon, saya tanam pohon jati, kena juga. Anda pikir kayu-kayuan gak kena? Kayu bulat kecil, kayu bulat besar, bahkan barang bukan kayu.
Seperti apa? Bambu, rotan, dan lain sebagainya. Yang bukan kayu. Itu pun kena. Anda punya hutan bambu aja, Anda jual bambunya, kena pajak. Itu disebut dengan barang bukan kayu. Hasil bukan kayu. Ya, kalau kayu yang jati, sengon, meranti, itu kayu. Ya, itu pun dibagi dua. Kayu yang bulatan kecil sama bulatan besar, gelondongan. Bayangkan sampai sedetail itu. Si pajak pemerintah ini teror kita. Begitu. Sampai kita mau panen apa lagi, semuanya sudah di ini. Ya, oke. Kalau ada yang bilang, kan Ibu Sri Mulyani nggak bilang petani pangan seperti padi dipajakin, jagung dipajakin, kan enggak. Iya, untuk bulirnya enggak. Ya, kalau padi itu Bapak Ibu jual dalam bentuk beras, nggak kena pajak. Jagung Bapak Ibu pipil jual, nggak kena pajak. Itu barang pangan. Ya, tetapi yang namanya sekam, jerami, kompos dari bahan padi, dari bahan jagung, kena pajak. Yang bukan bijinya saja, ya, jagungnya nggak kena pajak. Jual jagung nggak kena pajak. Tetapi Anda begitu mengolah yang bukan biji jagung, ya, mengolah yang bukan biji beras, kena pajak. Gitu ya. Bekatul kena, ya, dedak kena Anda. Anda ambil sisa sekam, dibakar dari sekam bakar, dijual, kena pajak. Gitu, ya. Bahkan sudah busuk pun Anda bikin kompos, kena pajak. Ya. Kan yang nonton ini kan pemerintah juga nonton. Sanggah aja informasi saya kalau saya salah. Coba komen di situ pemerintah kalau nonton. Yang saya kasih tahu ini benar atau salah? Ya benar lah, informasi ini yang kalian bilang kan. Yang sekarang saya lagi sebarkan ke petani. Seperti itu kan. Nah, jadi itu pajaknya lumayan besar, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau bertani, kita di dalam benak kita, aduh saya kalau bertani, kemudian saya dapat keuntungan 500 juta, ya. Saya dapat untung 500 juta, ya saya bisa bangun rumah, bisa sekolah anak, utang di koperasi desa bisa saya bayar, sewa traktor bisa saya bayar. Kemarin saya ada utang di sana, saya bisa bayar. Kalau Anda di Indonesia nggak pakai pikiran itu. Karena begitu Anda hitung bersihnya 500 juta, pajak langsung datang ambil berapa? 150 juta, 30%-nya. Jadi Anda hanya pegang uang 500 juta, 1 menit kemudian uangnya berubah menjadi 350 juta saja. Karena 150 langsung diambil Sri. Begitu ya, jadi di Indonesia itu begitu. Nggak ada pahlawan pangan. Udah deh, nggak usah konyol-konyol deh ya. Nggak usah juga kalian itu ngomong-ngomong kita pahlawan pangan. Hargai petani, hormati petani karena mereka adalah pahlawan pangan, tai kucing ya. Pahlawan pangan kalian genjot sampai 150 juta. Dari mana pahlawan yang dipajak sebesar itu? Kan konyol kan? Jadi kita pakai trik-trik busuk saja. Seperti itu ya. Pakai saja trik busuk. Kenapa memangnya? Lacak aja, deteksi aja. Memangnya kita ini mau memperkaya diri. Kita jual panen kita. Petani ini menjual untuk bisa makan isi perut dan dia dan keluarga, sekolah anak. Itu pun syukur-syukur anaknya kuliah. Begitu ya. Itu syukur-syukur itu. Bahkan sampai SMA putus sekolah, nggak ada biaya lagi. Petani itu, Ibu Menteri, sistem kita itu all in. Tahu sistem all in? Punya modal berapa? Habiskan di lahan pertanian. Dengan harapan ini musim nggak boleh ada gagal panen, nggak boleh ada penyakit, nggak boleh ada wabah, nggak boleh ada pancaroba, nggak boleh ada aneh-aneh. Itu all in. Tapi begitu ada masalah dikit, habis taruhan Anda. Musim berikutnya, apa yang kita lakukan? Ke koperasi desa. Pinjam uang untuk bertani lagi. Lalu dari sekian banyak kegagalan, tiba-tiba satu keberhasilan, Anda langsung datang. Tai kucing, begitu ya. Seperti itu ya. Jadi udahlah. Kurang lebih seperti itu kalau Anda bertanya, Pak, apakah kita ini kena pajak? Separah itu. Yang lebih konyol saya hitungin ya. Misalnya petani kampung, petani desa, petani nggak paham apa-apa. Dia masih dikenakan pajak lama, aturan lama, 10% PPN. Kemudian dia kalau penghasilannya misalnya 400 juta ya, jual jagung, padi, tebu, apa segala macam, 400 juta bersihnya ya, saya hitungin ya. Yang pertama, misalnya ya, dia bawa tebu ke pabrik 70 ton ya, bawa ke pabrik. Dia nggak tahu nih ada aturan baru nih, petani kampung. Dia bawa tebu ke pabrik 70 ton. Langsung dibayar cash sama pabrik 455 juta ya. 455 juta ini langsung dipotong 10% PPN ya. Berapa? 45 juta ya. 45 juta langsung dipotong, otomatis dia hanya tinggal punya uang 400 juta. Nah, dari 400 juta ini disuruh hitung, 400 juta ini keuntungan bersih kamu berapa? Kan tadi 50 juta sudah dipotong nih PPN-nya 10%. Sekarang uang tinggal 400 juta nih. Untungnya berapa bersihnya? Oh, dari 400 juta ini saya potong dulu ya untuk pupuk segala macam, itu 300 juta. Untung bersihnya saya 100 juta. Maka 100 juta itu kena pajak 15%. Karena di atas 50% kan PPh. Berarti 100 juta itu dipotong 15% jadi 15 juta. Berarti pemerintah dapat 45 juta dari PPN 10% dan 15 juta dari PPh, keuntungan 100 juta. Totalnya berapa? 60 juta.
Begitu hitungannya. Jadi Anda bawa 70 ton ke pabrik gula, bawa pulang berapa? Bawa pulang berapa tuh? 85 juta. Udah, panen 70 ton hanya dapat 85 juta. Iya. Bayangin, tanam tebu, karyawan sebanyak itu, pupuk sebanyak itu. Anda panen 70 ton, bawa pulang uang hanya 85 juta. 85 juta, siapa mau bertani? Seperti itu kan. Nah, itulah yang terjadi. Ya, kalau pemerintah nonton, hitungin aja angka saya tadi. Hitung aja kalau Anda nggak dapat 85 juta juga. Kalau pakai sistem lama, 10% PPN. Iya kan? Jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang bertanya. Kita jadi sharing-sharing hal yang menjengkelkan sebenarnya. Hal ini saya nggak suka bahas menjengkelkan beginian. Ya itu sepengetahuan saya selama ini yang saya baca tentang pajak dan sepengetahuan saya sebagai wajib pajak. Ya, saya punya NPWP dan saya wajib pajak. Laporan tahunan juga saya lapor. Dan itu yang saya ketahui tentang pajak selama ini saya berurusan. Ya, mungkin ada tambahan atau yang belum lengkap. Bisa teman-teman semua yang sudah kena pajak juga, petani, bantu komen di bawah situ. Ya, sampai jumpa dan semangat saja.